Dapat informasi ada pesantren semenjak tahun pertama sampai sekarang nggak mau dirubah bangunannya. Kenapa? Takut kewalat katanya. Jadi itu bangunan yang tahun 80-an itu nggak dirubah-rubah, gitu aja. Alasannya kenapa? Takut kewalat. Itu yang mendirikan adalah pendahulu kiai. Jadi sekarang oleh anaknya udah generasi ketiga keempat, nggak mau dirubah itu bangunannya. Akhirnya ketinggalan zaman. Alasannya takut kewalat. Apanya takut kewalat? Coba, kalau pikiran umat Islam begitu, kira-kira maju apa enggak? Ini yang membuat terbelakang, ta'akhur. Ta'akhur itu keterbelakangan umat. Hal yang bersifat teknis saja takut dirubah. Ya Allah, itu kaitan teknis. Makanya perhatikan di dalam syariat itu ada yang bersifat, kalau kita sebut mahdhah lah ya, yang kaitannya dengan Allah. Syariat yang menuntun ibadah hubungannya dengan Allah, namanya disebut mahdhah. Ada yang ghair mahdhah. Nah, syariat yang bersifat mahdhah kaitannya hubungan dengan Allah, contoh misalnya membacakan 2 kalimat syahadat, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, itu syariat, aturan, tuntunan yang berkaitan dengan Allah, mahdhah. Mahdhah itu murni dengan Allah, khusus dengan Allah. Itu tidak boleh dirubah. Salat yang 5 waktu nggak boleh ditambah. La yazidu fih, tidak boleh ditambah. Mumpung semangat udah jadi 6 waktu salat. Plus dengan duha misalnya gitu. Nggak bisa. Jadi syariat yang bersifat mahdhah itu Nabi sudah detil, tafsil, bukan mujmal, tapi tafsil, sudah detil. Rasul mengatur seperti itu. Itu namanya syariat yang disebut dengan mahdhah. Hubungan kita dengan Allah. Dari baca 2 kalimat syahadat, sholat, ya, puasa, kemudian haji dan umroh, itu kaitan dengan syariat yang mahdhah. Maka sudah detil Nabi. Tidak boleh ada la yazidu fihi wa la yanqusu anhu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Sudah itu lengkap sampai hari kiamat nanti. Maka kalau dilihat dalam fikih kita, nih syariat atau fikih itu kan, lihat kajian fikih kita kan dibagi dalam 4. Pertama ubudiyah, ya, pembagian fikih. Kalau dalam fikih kalian belajar fikih dari Sapinah sampai nanti kitab apa? Kitab I'anah misalnya, atau kitab yang lebih tinggi. Fikih itu dibagi 4 bab. Pertama namanya ubudiyah. Ubudiyah yang dimaksud itu mahdhah, ya, ibadah-ibadah lebih kepada hubungan kita dengan. Yang kedua adalah muamalah, termasuk ekonomi di dalamnya. Muamalah, ibadah muamalah. Yang ketiga adalah munakahah. Makanya kalau belum jadi pengajar, belum punya profesi, jangan dulu munakahah. Jangan lu kepikir pokoknya. Tapi kalau sudah jadi guru, ya tetap, ya boleh, itu baru ke LPKS itu. Sebab urutannya muamalah dulu, baru munakahah. Jangan dibalik. Ubudiyah, munakahah, nanti gerupak-gerepak ini. Gimana ini buat makan gitu. Jadi urutannya ubudiyah, muamalah, munakahah. Yang keempat baru jinayah. Jinayah itu tentang hukum, kisos, ya, yang membunuh dibunuh, yang berbuat zina dirajam, yang mabuk-mabukan dipukul atau dicambuk. Nah, itu namanya bab jinayah terakhir, bab hukum itu jinayah. Nah, syariat atau fikih itu yang kaitan dengan mahdhah atau ubudiyah itu bersifat tetap, bersifat permanen tetap. Ya, sholat, puasa itu sudah lengkap, detil Nabi menjelaskan. Tapi kalau kaitan fikih atau syariat, pertama muamalah, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada apa? Sekarang muamalah kita sudah banyak tentang bank syariah, tuh ya, produk-produk bank syariah. Nah, ini muamalah, munakah dan jinayah ini terus berkembang, tidak dibatasi, akan terus berkembang. Maka dulu di masa Nabi belum ada bank syariah, ya. Sekarang ada. Nah, maka fikih atau syariah, muamalah, munakahah, jinayah itu terus berkembang. Yang ada dalam Islam itu adalah, dalam syariat itu adalah prinsip-prinsip dasarnya, itu yang ada. Itu jadi acuannya dalam fikih, muamalah, munakahah dan jinayah. Yang ada dalam syariat kita ini adalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar. Itu yang jadi acuan para ulama berijtihad. Jadi nggak statis, terus berkembang. Yang 3 wilayah, muamalah, munakahah dan
jinayah. Termasuk jinayah itu kaitan dengan membuat sebuah negara atau hukum, ya hukum dalam sebuah negara atau membuat daulah negara. Maka para ulama banyak yang menulis tentang daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah.